Pagi itu sama seperti pagi lainnya. Jam menunjukkan pukul 5.30. Alarm berbunyi. Tony langsung duduk di pinggir kasur. Kontrakannya kecil. Ia bergerak tanpa banyak suara dan melakukan rutinitas seperti biasanya. Cuci muka, ganti baju kerja, helm disiapkan. Motor tua di depan kontrakan dinyalakan. Suara mesinnya agak kasar, tapi masih setia menemani. Hari itu terlihat biasa, tidak ada tanda apapun, dan justru itu masalahnya. Tony bekerja sebagai karyawan dengan gaji UMR. Dia bekerja sebagai bagian operasional gudang kecil di pinggir kota. Jam masuk kerjanya jelas, jam pulangnya juga jelas. Dia bukan tipe yang banyak protes. Kerja, pulang, kemudian istirahat, dan rutinitas itu diulangnya besok lagi. Teman-temannya mengenal Tony sebagai orang yang stabil, tidak pernah bikin masalah, tidak pernah terlalu menonjol. Semua terasa di jalurnya, sampai minggu itu datang. Sepulang kerja, Tony berhenti di warung. Saat mau bayar, ia meraba saku belakang, dan ternyata kosong. Ia mengecek di tas, juga kosong. Dan benar, dompetnya hilang. Ia pulang dalam diam, mencoba mengingat terakhir kali memegangnya di mana. Di kamar kontrakan, dia bongkar isi tas. Dompetnya tetap tidak ada. Dia merasa kesal. Tapi Tony meyakinkan diri sendiri. Mungkin jatuh. Ya sudah. Besok ia tetap masuk kerja seperti biasa. 3 hari kemudian, kunci motornya hilang. Dia ingat menaruhnya di meja kecil dekat pintu. Tapi sekarang, saat dia mengeceknya lagi tidak ada. Ia harus terlambat kerja karena mengganti kunci yang hilang tersebut. Seminggu setelah itu, handphonenya mati total dan tidak bisa dinyalakan lagi. Tabungannya makin tipis dan kebutuhan makin banyak. Tony mulai berubah, bukan marah, tapi dia gelisah. Setiap keluar rumah, dia mengecek saku berkali-kali. Dan saat tidur, ia bangun untuk memastikan barangnya masih ada. Hidupnya yang tadinya teratur mulai terasa longgar. Di kantor, Tony tidak setenang biasanya. Ia kadang sampai salah menghitung stok. Kadang juga salah menginput data. Atasannya mulai memperhatikan. Tony, kamu kenapa akhir-akhir ini seperti tidak fokus? Tony hanya menjawab, gak ada apa-apa, Pak. Padahal dalam pikiran Tony banyak yang dia tidak merasa baik-baik saja. Perusahaan tempat dia bekerja juga sedang tidak stabil. Isu pengurangan karyawan sudah terdengar oleh semua karyawan. Tapi belum ada kejelasan dari pimpinan. Tony mencoba menenangkan diri karena ia masih butuh pekerjaan tersebut. Suatu siang, ia dipanggil ke ruang HRD. Ruangan itu dingin, dokumen sudah disiapkan. Penjelasannya singkat dan efisien. Nama Tony ada di daftar. Tidak ada negosiasi, tidak ada perpanjangan waktu. Hari itu juga Tony resmi berhenti. Ia keluar kantor dengan map tipis berisi surat. Parkiran terlihat sama seperti biasanya. Tapi bagi Tony semuanya berbeda. Motor yang dulu terasa stabil, kini hanya kendaraan tanpa tujuan. Malam itu Tony tidak langsung pulang. Ia berhenti di sebuah minimarket. Duduk di atas motor sendirian.
Orang-orang datang dan pergi, hidup mereka terlihat normal. Tony menghitung di kepala, uang sisa sedikit, tagihan kontrakan belum dibayar, kebutuhan bulan depan juga banyak. Perasaan tidak panik, tapi lebih ke arah kosong. Di saat itulah tukang parkir mendekat. "Mas, parkirnya di sini saja ya." Tony mengangguk. Beberapa menit berlalu, Tony masih belum masuk ke dalam. Tukang parkir itu kembali. "Belum turun, Mas." Tony menjawab dengan jujur. "Lagi nggak pengen kemana-mana, Pak." Obrolan kecil terus berlanjut. Tony tidak sengaja bercerita soal dompet hilang, kunci hilang, dan hari ini pekerjaan yang hilang. Tukang parkir itu tidak terlihat kaget. Ia hanya berkata pelan, "Kadang hidup kayak gitu, Mas. Diambil satu-satu supaya kita sadar gak ada yang benar-benar kita pegang." Tony terdiam. "Karena semuanya milik Tuhan, Mas. Ya kalau pas diambil lagi, sebenarnya cuma balik ke pemiliknya aja, Mas." Kalimat itu tidak disampaikan seperti ceramah. Lebih seperti orang yang sudah lebih dulu melewati banyak hal. Tony tidak menjawab. Tapi malam itu untuk pertama kali ia berhenti menyalahkan keadaan. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Tony mencari kerja, ditolak beberapa kali. Tabungan benar-benar menipis. Tapi ada yang berubah. Ia tidak lagi panik berlebihan saat kehilangan peluang. Ia fokus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan hari itu. Kadang membantu tetangga, kadang kerja serabutan kecil. Pelan-pelan pikirannya menjadi lebih stabil. 2 bulan kemudian, Tony mendapat pekerjaan baru. Bukan di kantor besar, hanya gudang distribusi kecil biasa. Gajinya hampir sama seperti sebelumnya. Tidak ada peningkatan besar. Tapi Tony kali ini berbeda. Ia bekerja tanpa rasa takut kehilangan berlebihan. Lebih rapi, lebih tenang. Ketika suatu hari ada barang gudang yang hilang, ia tidak panik. Ia menyelesaikan dengan kepala dingin. Beberapa bulan setelah itu, Tony kembali menjalani pagi seperti biasa. Alarm berbunyi, ia duduk di pinggir kasur. Kontrakan masih sama, motor masih sama. Hidupnya juga terlihat sama. Tapi cara ia menjalaninya sudah berbeda. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia tidak lagi takut kalau sesuatu harus pergi. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tony berangkat kerja tanpa beban di pundaknya.